teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini kita akan mempelajari bab 11 yaitu Create, View, dan Edit Files. Di bab 11 ini kita akan mempelajari 6 materi yaitu stdin, stdout, stdr, pengenalan Vim, edit file dengan Vim, edit file dengan Nano, perintah more and less, perintah head and tail. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu stdin, stdout, dan stdr. Buat kalian yang nggak tahu apa itu stdin, stdout, dan stdr, sini saya ada gambarannya. Jadi stdin adalah singkatan dari standar input. Jadi sesuatu yang kita input ataupun yang kita masukkan ke dalam Linux. Contohnya seperti ls, cd, mv, cp, dan lain-lain. Selanjutnya stdout. Stdout atau standard output merupakan hasil dari perintah stdin. Jadi misal kita stdin ls, lalu terproses yang akan menghasilkan stdout dari perintah ls. Selanjutnya stdr atau standard error. Jadi semisal kita cd ke file, sedangkan cd bisa digunakan hanya untuk melihat direktori saja, maka hasil yang akan keluar adalah stdr. Di sini saya akan buka terminal lalu tekan ls dan enter. Jadi ls di sini adalah stdin dan direktori ini semua adalah stdout. Dan ini juga terdapat sebuah file di mana yang ketika kita mencoba masuk ke dalam file tersebut, kita coba masuk. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini merupakan stdr. Selanjutnya saya di sini akan memberitahu cara menyimpan outputnya ke dalam sebuah file. Saya akan mencoba menyimpan output ini dengan cara memberikan perintah ls lebih dari show.txt. Lalu kita enter. Dan kemudian jika kita ls, maka dia sudah menampilkan show.txt-nya. Kemudian kita bisa beri perintah get show.txt. Enter. Nah, get ini merupakan komen yang digunakan untuk melihat isi file dari show.txt. Dan di sini kita akan terlihat output yang tadi kita simpan. Kemudian saya akan menyimpan output kembali di file show.txt dengan perintah ls document slice kurang lebih show.txt. Dan lalu ketika saya get show.txt, dan di sini outputnya akan selesai. Dan di sini juga hanya terdapat output baru yang tersimpan, sedangkan yang output lama ini tidak tersimpan. Nah, dan untuk menyimpan dua output, kalian bisa menambahkan tanda lebih dari sebanyak 2 kali. Jadi saya akan mengulang kembali ls lebih dari show.txt dan lalu ls dokumen slice masih lebih dari sebanyak 2 kali lalu show.txt, dan kemudian kalian bisa get show.txt. Nah, maka di sini kedua outputnya sudah ada ya teman-teman. Untuk yang ini adalah output yang lama dan yang ini adalah output yang baru. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang kedua yaitu pengenalan Vim. Jadi, Vim merupakan Vim software yang digunakan untuk mengedit atau memodifikasi file yang berbasis ke txt. Nah, teman-teman bisa langsung saja ke terminal lalu ketikkan V lalu klik tab. Nah, di sini dia akan memunculkan V, View, Viewers, dan Vim.ini. Nah, V di sini hanya terdapat V, tidak ada Vim. Karena dari defaultnya memang tidak ada. Jadi kita harus menginstalnya terlebih dahulu untuk mengedit file.
Nah, di sini saya akan masuk ke router lebih dahulu dengan ketikan command su enter. Lalu kita masukkan password. Lalu di sini saya akan beri perintah apt get install. Lalu kita enter. Nah, di sini kalian bisa ketikkan yes saja, lalu enter. Nah, di sini kalian diminta untuk memasukkan file. Kalian bisa klik kanan pada lambang DVD ini, lalu masukkan filenya. Nah, karena saya sebelumnya menginstal Debian 12, maka saya akan pilih yang Debian 12. Nah, di sini kalian bisa langsung enter saja, maka proses penginstalannya akan jalan kembali. Nah, untuk di sini saya akan exit terlebih dahulu, lalu lalu tab lagi. Nah, maka di sini dia akan memunculkan Vim. Vim ini digunakan untuk memodifikasi file. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi boot order. Nah, jadi ketika tadi saya menginstal Vim lalu mematikan Linux dan ingin membuka Linuxnya lagi, itu nanti tampilan Debian-nya akan seperti tampilannya nanti akan seperti ini ya teman-teman. Nah, jika tampilan seperti ini, kalian tidak perlu khawatir. Ini bukan berarti Debian kalian hilang ataupun terhapus. Dan ini saya akan coba keluar. Nah, sini untuk cara mengatasinya, kalian bisa pilih settings, lalu sistem. Nah, bisa dilihat untuk boot ordernya di sini urutannya floppy, optical, hard disk, dan network. Nah, jadi di sini saya akan mengganti posisi urutannya dengan klik hard disk, lalu pindahkan ke nomor 1. Dan untuk yang optical, kita pindah ke nomor 2. Dan floppy nomor 3 dan network terakhir. Lalu kita oke. Setelah itu kalian bisa running lagi Debian-nya. Setelah kita setting tadi, maka tampilan Debian-nya login seperti biasanya. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu edit file dengan Vim. Di sini saya akan mencoba mengisi file deteksi dengan Vim. Langsung saja di sini kita ls. Maka di sini terdapat file yang akan kita gunakan untuk mempraktekkan perintah Vim. Kita coba lihat dulu isi dari filenya dengan ketikan perintah ck.txt. Lalu kita enter. Nah, di sini isi dari filenya kosong ya. Kita buat k.txt ini, di dalamnya terdapat kata-kata dengan perintah vim k.txt. Kita enter. Nah, di sini kita masih belum bisa mengisi. Untuk itu kalian harus ketikkan tombol huruf I untuk masuk ke insert. Kan? Nah, karena di sini kita telah masuk ke insert, saya akan isikan di sini I1, I2, dan I3. Nah, lalu jika kalian ingin keluar dari insert, kalian bisa klik tombol escape atau ESC yang ada di keyboard kalian. Nah, kemudian untuk save ini kalian bisa ketikkan *2 BQ, lalu enter. Nah, di sini saya telah keluar dari filenya. Sekarang kita akan coba lihat isi dari filenya. Dan ketikkan cat.txt. cat.txt. Lalu kita enter. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada I1, I2, dan I3. Nah, di sini k.txt-nya sudah terisi ya. Nah, untuk kalian yang sudah melakukan perubahan file namun tidak mau nge-save hasilnya, kalian bisa menggunakan perintah ini. Kita masuk dulu ke filenya vim k.txt. Kita masuk ke insert. Di sini saya akan menambahkan kata-kata lalu keluar dari insert. Kemudian kalian ketikkan di sini *2 view tanda seru. Nah, ini merupakan perintah untuk keluar.
Jadi lalu kalian enter. Nah, di sini kita sudah keluar, dan ketika kita get .txt-nya, maka kata hai tadi tidak tersimpan ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi edit file dengan Nano. Nah, di sini saya akan ls terlebih dahulu. Untuk mengedit dengan Nano, kita akan masuk ke root terlebih dahulu. Ketikkan root. Di sini saya akan menggunakan file k.txt. Jadi saya akan mengetikkan perintah nano k.txt. Lalu kita enter. Ini saya akan isi dengan halo 1, halo 2, halo 3. Dan untuk save kalian bisa klik Ctrl plus X, lalu yes, dan enter. Dan kemudian jika saya get k.txt, maka dia sudah tersimpan. Selanjutnya kita masuk ke materi perintah more and less. Di sini saya akan masuk ke root terlebih dahulu, dan kemudian saya akan ketikkan get slice var slice. Lalu kita enter. Jika kita menggunakan get, dia akan menampilkan keseluruhannya secara langsung. Ini adalah informasi booting saat kita masuk ke Debian. Kita bisa melihat bagian awalnya saja menggunakan perintah more. Lalu kita enter. Dan dia akan menampilkan output yang paling atasnya saja. Dan untuk melihat output di bawahnya, kalian bisa menggunakan enter dan juga spasi. Perbedaannya, jika kalian klik enter, maka dia akan berganti hanya satu baris saja. Sedangkan jika kalian klik spasi, maka itu akan tergantung pada satu halaman. Jika kalian menggunakan perintah more, maka kita juga bisa menggunakan perintah less. Di sini untuk keluar atau mencapai 100, kalian bisa klik huruf Q. Nah, lalu di sini saya akan menggunakan perintah less. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kalian tinggal ketikkan huruf Y. Nah, maka ini adalah tampilan dari perintah less. Kalian juga bisa menggunakan spasi dan enter. Selanjutnya, untuk materi yang terakhir, ini ada perintah head and tail. Perintah head merupakan perintah untuk melihat sisi awal dari output, dan perintah tail digunakan untuk melihat sisi akhir dari output. Di sini saya masuk ke root terlebih dahulu. Oke. Nah, jika kalian ingin melihat tampilan atau output yang sisi awalnya saja, maka kalian bisa ketikkan di sini perintah head, lalu klik. Nah, ini dia menampilkan output yang awal ya, teman-teman. Lalu, jika kalian ingin melihat tampilan akhir, kalian bisa ketikkan di sini tail. Nah, maka dia akan menampilkan output yang paling akhir. Kemudian kita juga bisa menentukan beberapa baris output yang kita inginkan. Misalnya di sini saya ingin melihat 5 baris awal output. Di sini kita bisa ketikkan in 5 slice var output. Lalu kita enter. Nah, maka dia menampilkan 5 baris output awal yang kita inginkan. Nah, kemudian saya akan mencoba
perintah yang tile. Di sini saya ingin melihat 8 baris output terakhir. Kalian bisa menggunakan perintah tile min 8 space bar lalu kalian bisa enter. Nah, maka dia menampilkan 8 baris dari output yang terakhir. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya ya. Dadah!